Saya pendengar setia Ahad Pagi di channel YouTube. Saya mohon pencerahan karena rumah tangga kami terjadi perselingkuhan. Suami saya selingkuh tidak cuma sekali, tapi berulang kali. Pernah saya tegur, katanya janji tidak mengulang lagi. Akhir-akhir ini ketahuan lagi sama saya. Yang saya tanyakan, apakah saya masih berkewajiban melayani suami yang suka selingkuh? Yang kedua, apakah saya diperbolehkan minta cerai dengan suami yang seperti itu, Ustaz? Sangat boleh. Sangat boleh. Enggak, untuk apa gondeli suami suka selingkuh? Sudah Allah beri pintu halal kok terus milih pintu haram, untuk apa? Allah saja dikhianati, Allah saja ditipu, dikelabui, apalagi hanya istrinya. Al-khabisat lil khabisin wal khabisun lil khabisat wat thayyibat lit thayyibin wat thayyibun lit thayyibat. Quran surat An-Nur ayat 26. Surat An-Nur ayat 26. Al-khabisatu lil khabisina wal khabisuna lil khabisat wat thayyibatu lit thayyibina wat thayyibuna lit thayyibat ulaika mubarrauna mimma yaqulun lahum maghfiratun wa rizqun karim. Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buah mereka yang dituduh itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka, yakni yang menuduh itu. Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia, yakni surga. Suami yang punya hobi selingkuh itu khabis atau thayyib? Khabis. Istri yang suka selingkuh, seneng tandurannya diacak-acak laki-laki lain, itu khabisah atau thayyibah? Khabisah, keji. Maka gak akan ketemu perempuan keji hanya untuk laki-laki keji. Begitu pula laki-laki keji hanya untuk perempuan yang keji. Ayatnya tidak berbunyi al-khabisatu lit-thayyibin, tidak berbunyi begitu. Tetapi al-khabisatu lil khabisin, perempuan keji untuk laki-laki keji. Dan ayatnya juga tidak berbunyi al-khabisuna lit-thayyibat. Tapi ayatnya berbunyi al-khabisuna lil khabisat, laki-laki keji untuk perempuan keji. Wat thayyibat lit thayyibin, jangan dibolak-balik. Bukan wat thayyibat lil khabisin, bukan. Lah ini kasusnya seperti ini. Pertanyaannya tadi, berarti seorang perempuan thayyibah bersama dengan laki-laki yang khabis, laki-laki yang keji, sehingga membalik ayat ini. Bunyi ayatnya menjadi at-thayyibat lil khabisin, menjadi seperti itu. Padahal ayatnya tegas sekali, wat thayyibat lit thayyibin wat thayyibun lit thayyibat. Laki-laki suci hanya untuk perempuan suci, perempuan suci hanya untuk laki-laki suci. Kalau ini tidak bertobat, maka minta cerai saja. Untuk apa? Bersuami seorang pezina untuk apa? Ini MTA ngekon ngajari cerai, ya cerai saja. Kalau suaminya tidak mau tobat. Kalau istrinya zina, selingkuh, tidak mau tobat, ceraikan. Allah saja dikhianati kok. Lah untuk apa kita gondeli?
dia saja melepaskan Allah, untuk apa kita pegang erat-erat? Oh, ini demi anak kita milik Allah, yang menjaga Allah, sudah. Daripada gondali laki-laki pezina, perempuan pezina, ini tidak akan turun pertolongan dan rahmat Allah dalam keluarga itu kalau salah satu pasangannya pezina, selingkuh dan lain sebagainya. Jauh dari pertolongan Allah rumah tangga itu. Hukum-hukum Allah tidak bisa tegak. Bagaimana mungkin hukum Allah tegak dalam sebuah keluarga kalau suaminya selingkuh, istrinya selingkuh? Tidak akan bisa tegak. Sedangkan Allah di dalam Quran surat Al-Baqarah khulu' ini, kalau hukum Allah tidak bisa tegak dalam keluarga itu, dalam rumah tangga itu, maka tidak mengapa bagi keduanya, istri mengajukan khulu', membayar tebusan untuk menebus dirinya sehingga lepas ikatan pernikahan dengan mengembalikan mahar yang dulu diberikan oleh suami. Bukan apakah boleh minta cerai, sangat dibolehkan. Kalau suaminya tidak mau bertobat, sudah cerai saja. Suaminya menjadi musuh Allah, kenapa kita bersama? Istrinya yang selingkuh jadi musuh Allah, menentang Allah dan Rasulnya, kenapa terus kita gondeli? Masa awar dengan musuh-musuh Allah? Kecuali kalau suami yang selingkuh mau bertobat-tobatan nasuha, istri yang selingkuh mau bertobat-tobatan nasuha, MTA, maka sanksinya apa? Keluarkan, sudah, tanpa kecuali, dah, keluarkan, boikot. Kecuali misalkan lo ya, misalkan, namun insya Allah tidak ada. Lo ketuanya selingkuh, mau ketua, mau wakil ketua, mau enggak ketua, selingkuh, zina, dah, keluarkan. Sehingga kita berusaha, mudah-mudahan Allah berikan pertolongannya, sanksi, hukum di MTA, sanksinya ke bawah juga tajam, ke atas juga. Idza saraqa fi musyarifu tarakuhu. Kalau orang yang dipandang terhormat itu mencuri, maka tidak diberikan sanksinya, tidak diberikan hukumannya. Wa idza saraqa fihimud dha'ifu aqamu 'alaihimul had. Aqamu 'alaihil hadda. Tapi kalau yang mencuri orang biasa, bukan bangsawan, bukan yang terhormat, langsung sanksi itu tegak sekali. Aqamu 'alaihil had. Maka binasa, hancurnya umat-umat terdahulu karena seperti itu. Hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Maka menjadi hancur, binasa. Ketika yang dari kalangan terhormat mencuri, ini kan ke atas hukumnya, tumpul, tidak bisa tegak. Tapi kalau yang mencuri orang biasa, langsung des, maka hancur umat terdahulu ya seperti ini. MTA ini bisa hancur seperti itu kalau hukum kita tumpul ke atas. Kenapa? Karena sudah menyalahi aturan agama. Sama di mata Allah itu, mau ke atas mau ke bawah sama. Kalau misalkan pengurus-pengurusnya sampai zina, naudzubillah, keluarkan sudah. Keluarkan dari MTA. Warga biasa zina, keluarkan sudah. Ini tanpa kecuali. Ya.
Maka kalau suaminya tidak mau tobat, sudah khulu saja. Khulu. Ajukan cerai. Untuk apa? Bersuami pezina. Oke, ada lagi. Ustadz, saya mau bertanya, setiap bulan sekali di keluarga saya kumpul semua anak cucu, kakek untuk. Yang dimaksud membaca tahlil yang gimana? Kan perlu kita tanya dulu. Kalau yang dimaksud membaca tahlil itu kegiatan yang kita belum tahu ilmunya itu, maka jenengan datang ke situ untuk silaturahim, itu baik dengan keluarga besar. Lah nanti pas pembacaan tahlil itu jenengan ndak ikut keluar, nah. Mbuh blonjo ning ngendi sik ngene lho. Blonjo ning pasar, blonjo ini kira-kira pirang jam. Nah, nanti kalau sudah selesai jenengan datang untuk mendengarkan tausiahnya. Lah begitu jenengan datang baleni dari awal lagi. Lah ketika dibaca lagi jenengan keluar lagi. Sudah kadang-kadang belum tahu ilmunya, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun, kita belum tahu ilmunya. Kalau belum tahu ilmunya ya belum melaksanakan, belum mengamalkan. Nanti kalau sudah tahu ilmunya pasti akan insya Allah mengamalkan. Kalau sudah tahu ilmunya. Jangan tidak datang, itu nyambung silaturahim. Dan silaturahim itu perintah dalam agama. Hanya kegiatan-kegiatan yang kita belum tahu ilmunya jangan diikuti. Ketika kegiatan itu dilakukan, jangan pamit dulu keluar. Ini kira-kira selesai jam berapa ya? Oh paling setengah jam ya sudah, saya izin 45 menit. Itu 45 menit kembali dengarkan tausiah. Nah, tausiahnya disindir jangan. Sok suci, pamit, dan lain sebagainya. Ya, ada lagi. Masjid kami sedang dalam rehab, lalu sholat jamaah yang biasa dilaksanakan di masjid dilaksanakan di majlis atau rumah warga. Apakah sholat di majlis atau rumah itu pahalanya sama dengan sholat di masjid, dan apa boleh sholat tahiyatul masjid? Di rumah tahiyatul masjid, adanya itu tahiyatul masjid, nggak ada tahiyatul bait, itu nggak ada. Nah kalau sholatnya di rumah ya tidak perlu pakai tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid itu ya di masjid. Apakah pahalanya sama sholat di masjid dengan di rumah? Beda. Nabi kita tegaskan, sholatul rajuli fil jama'ati tudha'afu ala sholatihi fi baitihi wa fi suqi khamsan wa ishrina di'fan. Sholatnya seseorang dengan berjamaah di masjid itu dilipat gandakan pahalanya 25 kali lipat daripada sholatnya di rumah maupun di pasar. Melihat hadis Nabi ini sudah beda. Dan keutamaan sholat di masjid itu disebutkan dalam hadis Nabi itu. Wadhalika annahu idza tawaddu'a fayuhsinul wudu'a summa kharaja ilal masjidi wala yukhriju illa sholat lam yaktu khutwatan illa rufi'at biha darajah wa hutta anhu biha khati'ah. Karena yang demikian itu jika dia berwudu dan memperbagus wudunya, kemudian dia pergi ke masjid dan tidak ada alasan yang menjadikan dia berangkat ke masjid kecuali untuk mendatangi sholat jamaah, lam yakhtu khutwatan illa rufi'at biha darajah. Tidaklah satu langkah kaki yang dia melangkah untuk ke masjid untuk sholat jamaah, tidaklah dia langkahkan satu langkah kaki itu melainkan diangkat derajatnya. Wa hutta anhu biha
khati'ah, langkah kaki yang satu diampuni kesalahannya. Fa idza shalla lam tazalil malaikah tusalli alaihi madama fi musallahu. Dan ketika sholat sudah ditunaikan, malaikat terus mendoakan selama dia masih berada di masjid itu dan selama belum batal. Apa doa malaikat? Allahumma salli alaihi, Allahumma arhamhu. Ya Allah, berilah berkah pada fulan. Ya Allah, berilah rahmat pada fulan. Wala yazalu ahadukum fi sholatin man tadhara sholah. Dan senantiasa salah seorang di antara kalian itu terus dianggap sholat selama dia menunggu waktu sholat di tempat sholatnya, yaitu di masjid, dalam keadaan tidak batal. Nah, kalau yang ditanyakan pahala, menurut hadis Nabi itu sudah beda. Sholat di masjid lebih utama daripada sholat di rumah. Kalau sholat di masjid, iya, sebelum duduk ada tahiyatul masjid. Kalau sholat di rumah tidak ada tahiyatul bait. Oke. Saya ketika haji tawaf di lantai bawah 3 kali putaran. Berhubung kondisi di bawah sangat padat, yang 4 kali saya laksanakan di lantai 2. Sahkah haji saya, Ustaz? Insyaallah sah. Ada lagi? Pada hari Jumat sebelum khatib naik mimbar, sholat sunnah apa namanya, Ustaz? Mohon penjelasan. Intidor, udah dijawab itu loh. Sholat sunnah intidor, yaitu sholat sunnah yang dilakukan di hari Jumat sejak kita masuk masjid sampai imam naik ke mimbar. Berapa jumlah bilangannya? Tak terbatas, sekuat kita. Dan keutamaannya besar. Di dalam hadis riwayat Muslim juz 2 halaman 587 nomor 26. Disebutkan di situ, an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man ikhtasalah, barang siapa yang mandi pada hari Jumat, summa atal jumu'ata, kemudian mendatangi sholat Jumat dengan berjamaah, artinya ke masjid, fa shallama qaddira lahu, kemudian diperhatikan khutbah. Memperhatikan ini bukan berarti tidur. Banyak orang yang mendengarkan khutbah Jumat itu tertidur. Jadi mendengarkan, memperhatikan sampai khatib selesai berkhutbah, summa yusalli ma'ahu, kemudian dia sholat Jumat berjamaah bersama imam, maka dijanjikan oleh Nabi kita, ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'atil ukhra wa fadlu salasati ayyamin. Dia akan diampuni dosanya 2 Jumat dan 3 hari sesudahnya. Ini motivasi dari Nabi untuk kita tunaikan sholat intidor, menunggu khatib naik mimbar. Banyak orang ngaku Islam datang ke masjid Jumatan ning tidak mendengarkan khutbah, di luar ngobrol dan lain sebagainya, sana kemari, bahkan masih ada yang bawa dagangannya jual beli di situ. Nanti kalau sudah komat gedandapan baru wudu. Lah ini nggak ada nilainya Jumatan seperti ini. Ya, itu namanya sholat sunnah intidor. Sholat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam dengan sir, rakaatnya tidak terbatas, sekuat yang kita mampu. Ya, ada lagi.